Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratihan Paramita dari kelas 12 TKJ 1 absen 27. Di sini saya akan membahas tentang soal KK TKJ tahun 2020 paket 2 yang judul tugasnya yaitu rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nikabel dengan VLAN dan routing. Oke. Kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Ini merupakan soal tugas praktikum ya. Jadi ini saya sudah buka. Yang judul tugasnya itu sama yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di sini juga sudah tertera untuk langkah kerjanya. Kita langsung tertuju fokus kepada VLAN. Yaitu kita di sini nanti akan membuat 2 VLAN, yaitu dengan name siswa dan guru, dan VLAN ID-nya 10 untuk siswa, 20 untuk guru. Untuk address satunya harus menggunakan ISP, dan untuk IP VLAN 1, VLAN 2 serta WLAN-nya itu juga sudah ditentukan di situ. Kemudian kita juga konfigurasi hotspot. Di hotspot ini nanti kita juga disuruh untuk mengganti tampilannya, yaitu sudah tertera di situ. Kemudian kita membuat 3 username dengan password dan kecepatannya yang berbeda-beda di situ ya. Selanjutnya kita juga disuruh untuk konfigurasi VLAN, sudah tertera di situ. Kemudian itu nanti ada hasil uji cobanya gimana. Dan itu adalah gambar kerjanya atau topologinya. Jadi topologinya ini internet nyambung ke router, nanti routernya nyambung ke wireless, kemudian nyambung ke switch, dan kemudian nyambung ke PC-PC secara VLAN, begitu ya. Nantinya saya konfigurasi ini menggunakan virtual, jadi ini saya mempraktikkan dengan virtual saja. Jadi nanti saya menggunakan internet ISP dari laptop, kemudian saya menggunakan 2 mikrotik, satu digunakan untuk router dan satu digunakan untuk switch. Jadi itu adalah implementasinya. Jadi nanti yang smartphone itu headernya nanti digunakan menggunakan kabel, tidak menggunakan hotspot lagi, tapi nanti ada hotspotnya tetap juga. Terus yang di switch nantinya itu akan tersambung ke mikrotik A atau router. Jadi itu header 1 itu terhubung ke header 2, dan header 2 nya nanti terhubung ke klien, header 4 juga terhubung ke klien. Jadi begitu. Saya ingatkan karena ini saya konfigurasi virtual, jadi tidak ada menggunakan wireless, menggunakan WLAN itu tidak ada. Oke, lanjut kita masuk ke Winbox. Yang saya siapkan di sini yaitu 3 Windows XP sebagai klien. Kemudian di Windows XP yang ketiga ini pengganti dari smartphone tadi ya, maksudnya HP tadi diganti dengan Windows XP ini karena secara virtual, tapi tetap nanti ini nyambungnya pakai hotspot. Jadi kalau tidak pakai hotspot dia tidak bisa internetan. Gimana configurasinya, kita lanjut. Selanjutnya saya menyiapkan 2 mikrotik seperti yang saya bilang tadi. Jadi mikrotiknya ini ada 2, yang satu switch, yang satu router, itu ya. Oke, untuk yang di router nanti akan terhubung ke mikrotik switch dan Windows XP yang ketiga. Dan untuk adapternya ini saya menggunakan 3 ya. Yang satu itu bridge, yang 2 internal, tapi name-nya berbeda-beda nanti sesuai dengan itu XP dan mikrotiknya. Untuk di switch itu dapat dilihat adapternya saya menggunakan 3 juga. WLAN 1, WLAN sama VLAN ya. Di situ ada name-nya kok. Dan di XP pun juga sama, name-nya diganti sesuai dengan name yang ada di mikrotik. Jadi harus sama ya. Akan nanti
DHCP-nya dapat terarah gitu. Oke, lanjut kita jalankan semua. Sistem operasinya sudah berjalan itu ya, 5-5-nya sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, selanjutnya kita buka Winbox, kemudian kita masuk dengan MAC address yang sudah tertera dari MikroTik itu tadi. Dan kita masuk identify, kita ganti namanya, tadinya MikroTik jadi router agar nanti bisa membedakan mana MikroTik dan selanjutnya kita buat VLAN-nya. Pertama kita masuk ke interface, kemudian di situ saya sudah buat ya. Jadi untuk membuat VLAN-nya ini gampang. Jadi kita masuk ke interface, kemudian kita klik tanda plus, kemudian kita pilih VLAN. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Kita buka yang saya sudah konfigurasi. Nah, kita cuma ganti nama VLAN-nya, kemudian VLAN ID-nya berapa, dan interface-nya kita pilih yang berapa. Di situ saya pilih 2. Di VLAN kedua atau VLAN guru pun juga sama caranya. Jadi ganti name, VLAN ID-nya berbeda, di sini 20, yang tadi 10, dan interface-nya header 2. Kita play lalu oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya. Di sini ada 4 interface atau header-nya. Jadi di sini saya sudah konfigurasi. Untuk IP DHCP-nya kita harus konfigurasi DHCP client terlebih dahulu agar nanti dapat IP dengan cara masuk DHCP client, kemudian klik tanda plus, kemudian di play lalu oke. Gitu saja, tunggu IP address-nya keluar. Nah, itu saya sudah dapat IP address dari internet dan di address list-nya sudah tertera. Oke, kita konfigurasi untuk yang IP untuk header 3 hotspot, VLAN siswa dan VLAN guru. Tinggal kita masukkan dan pilih interface yang kita pilih tadi. Misal kita siswa ya, pilih VLAN siswa. Kalau header 3 ya pilih header 3. Gitu aja, tinggal play lalu oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Di sini yang di DHCP server ada 3, yaitu header 3 untuk hotspot, DHCP itu VLAN siswa dan VLAN guru. Jadi itu ada 3 ya. Caranya sih coba saya contohkan satu saja. Caranya tinggal kita klik DHCP setup, kemudian kita pilih interface-nya guru dan kita next, dan untuk address give out-nya ini kita sesuaikan dengan soalnya, yaitu sampai 10 dan 50 saja. Jadi ketika DHCP ini nanti address give out-nya itu sama, yaitu 10 sampai 50. Kita next semua. Oke, jadi gitu aja caranya, gampang kan? Pokoknya interface-nya beda, nanti IP-nya sudah mengikuti karena kita tadi sudah konfigurasi. Oke, itu hasilnya. Selanjutnya kita konfigurasi firewall NAT. Di sini firewall NAT bertujuan untuk bisa internetan untuk kliennya. Caranya cuma gampang, masuk ke firewall, klik NAT, terus seperti itu konfigurasinya. Kalau intervalnya header 1, aksesnya masquerade, tinggal kita apply lalu oke. Kenapa header 1? Karena itu yang terhubung ke internet. Dan selanjutnya kita konfigurasi hotspot. Di sini saya juga sudah konfigurasi hotspotnya. Di caranya cuma ada DHCP setup, kemudian kita pilih header 3. Jadi kita next saja. Defaultnya kita defaultkan, kecuali name DNS-nya kita ganti portal smcard.sch.id karena sesuai soalnya seperti itu. Nanti next sampai sukses gitu ya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi server profil. Di sini server profilnya
name-nya itu ya yang tertera, kemudian DNS name terlihat itu portal smk.ac.id. kemudian kita ingat profilnya, name-nya spot 1. kita konfigurasi user profil. Sekarang kan kita nantinya akan buat 3 user, jadi kita harus konfigurasi user profilnya terlebih dahulu dengan cara kita klik tanda plus, kemudian ganti name-nya, dan di sini kita juga akan melimit bandwidth-nya atau kecepatannya. Setiap user kan beda-beda tadi seperti di soal, jadi ini kita sesuaikan, kita aturnya di user profil untuk limit bandwidth. Oke, caranya tinggal ganti name, terus masukkan limitnya kalau mau diisi. Oke, selanjutnya kita buat user. Di sini baru kita buat user dengan password yang berbeda. Caranya kita klik tanda plus, kemudian kita pilih servernya itu yang sesuai profil ya. Untuk name-nya kita ganti, kemudian untuk profilnya di situ kita baru pilih, untuk passwordnya juga sesuaikan. Jadi gitu untuk yang 3 usernya. Oke, setelah kita buat user profil, kita masuk ke server profilnya, kita masuk ke ini ya, login, kita hapus centang dari itu cooknya agar nanti kita bisa kita ganti user atau loginnya itu berbeda user gitu ya. Oke, kalau sudah kita play lalu oke. Selanjutnya kita konfigurasi untuk mengganti tampilan login, karena tadi di soal seperti itu. Jadi caranya cuma kita masuk ke file list, kita pilih hotspot login, kemudian kita drag, kita tempelkan saja gitu. Nah, kalau sudah kita buka menggunakan Notepad++ atau Notepad biasa pun bisa. Jadi ini tampilannya di Notepad++ seperti ini. Kemudian ini sederhana saja ya, jadi saya cuma ganti di sini, terus sama di sini. Jadi saya ganti tulisan selamat datang di hotspot SMK 3 Buluran, Rati Anesp itu nama saya. Kalau sudah kita simpannya .html ya. Kalau sudah kita simpan, kita keluarkan saja, kemudian di file ini kita seret lagi ke sini, jadi diseret gitu ya. Nah, disitu waktunya sudah berubah, jadi waktunya sudah berubah berarti file itu sudah tersimpan lagi di Winbox. Oke, lanjut kita konfigurasi switchnya. Kita masuk ke new Winbox, kita masuk menggunakan Mac selain yang tadi ya. Jadi kan kita menyiapkan 2 mikrotik, ini masuk yang ke satunya. Di mikrotik ini saya jadikan switch, jadi nantinya kita akan konfigurasi VLAN-nya di sini dengan bridge VLAN tabel. Oke, kita masuk ke bridge, kemudian kita buat interface-nya terlebih dahulu. Kita plus, kemudian apply lalu oke. Jadi tampilan seperti itu. Kemudian kita masuk ke port. Di sini kita konfigurasi portnya. Pada tab general ini kita pilih bridge, kemudian interface-nya Ether 1, kemudian kita apply. Oke, jadi Ether 1 ini merupakan yang tadi nyambung ke micro router ya, untuk kita buat port lagi untuk VLAN-nya. Jadi ini kita konfigurasi di VLAN-nya itu pakai 10 dan apply. Kita buat port lagi di Ether, tadi di Ether 2 ya, ini di Ether 4. Kemudian VLAN-nya kita ganti dengan 20.
gitu ya. Kita oke. Ini kita sudah buat 3 port. Nantinya akan diteruskan ke klien-klien. Oke, lanjut kita konversi ke VLAN. Di sini VLAN ID. VLAN ID-nya berapa? Ini saya pakai yang 10 dulu, kemudian targetnya Ether 1, yang bawahnya itu Ether 2. Di uncloud-nya itu nanti header yang akan tersambung ke klien. Untuk targetnya itu ke Ether 1. Untuk yang uncloud-nya itu yang nantinya akan menyambungkan ke klien-klien. Oke, sudah dikonfigurasi. Kita masuk ke Bridge lagi. Kita aktifkan VLAN filteringnya. Kita apply lalu oke. Kita lihat lagi di VLAN. Ini sudah terdapat Bridge-nya. Bridge 1 dan Bridge Ether 1. Begitu ya. Oke, konfigurasi sudah selesai semua. Kita lanjut cek hasil konfigurasinya yang sudah kita lakukan. Di klien ini semua klien kita obtainkan atau DHCP-kan. Jadi ketiga-tiganya kita obtainkan, kemudian kita cek IP-nya. Di sini IP sudah dapat IP. Kalau sudah, kita langsung cek koneksi ke Google-nya. Ini yang itu ya, VLAN 10. Sudah bisa dilihat kalau sudah connect ke Google. Oke, kita masuk ke klien VLAN yang 20. Ini sudah beda. Kita obtainkan agar nantinya akan mendapat IP DHCP dari VLAN 20. Oke. Kita obtainkan, sudah diobtainkan. Kita oke. Lalu kita lihat support. Ini dapat IP juga. Dan langsung kita cek, kita setting juga di klien hotspot. Kita lihat IP-nya, kita obtainkan terlebih dahulu. Masuk ke property, sudah obtain, dan kita close. Kita oke dulu. Kita lihat supportnya sudah dapat IP juga, yaitu 20.48. Kemudian kita coba ping. Yang di VLAN 20 tadi belum ya. Kita ping di sana terlebih dahulu. Kita ping google.com untuk cek koneksinya. google.com. Terlihat kalau sudah terhubung ke internet untuk ke SP3 atau klien 3 ini. Coba kita ping DHO karena kita belum login ke hotspot. Kita login ke hotspot dulu. Kita ketikkan IP dari Ether 3 tadi, W1. Nah, di sini sudah DNS name-nya sudah ganti seperti yang sudah kita konfigurasi. Kemudian untuk tampilannya juga sudah ganti. Terus langsung saja kita login pakai user kepala sekolah terlebih dahulu. Kita cek aja ya langsung, nanti pingnya habis ini. Kita masukkan password, kita oke. Nah, kita sudah bisa login di user kepala sekolah. Kita log off, kita login lagi.
kemudian kita coba user guru, passwordnya. Nah, kita sudah login, kita bisa login ke guru, kemudian kita login, kemudian yang terakhir yaitu user siswa, passwordnya juga kita oke. Nah, ini kita coba ping di sini. Nah, sudah replay. Jadi untuk klien ketiga ini kita harus login hotspot terlebih dahulu agar bisa internetan. Gitu, kita log off, coba kita ping google.com lagi, DHU lagi kan. Jadi kita harus login terlebih dahulu agar bisa connect ke internet. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, sudah replay. Jadi sekian dari saya akhiri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.